Oke, halo, bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi 1 untuk administrasi perkantoran. Nah, untuk topik pertemuan pada minggu kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan persediaan. Mungkin teman-teman pernah tahu apa itu persediaan. Nah, dalam akuntansi, menurut PSAK nomor 14, PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14, disebutkan bahwa persediaan adalah suatu aktiva yang memiliki 3 kriteria atau 3 karakteristik atau 3 jenis, yaitu yang pertama adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Lalu yang kedua adalah aktiva yang dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga adalah aktiva yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian suatu jasa. Nah, oke. Di dalam akuntansi ada 2 cara untuk mencatat suatu atau mencatat persediaan, yaitu menggunakan metode perpetual dan juga metode periodik. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, masih ingat kan ya, terkait perpetual dan periodik. Oke, kalau gitu ini akan saya skip. Nah, untuk penilaian sendiri, secara garis besar atau pada umumnya, persediaan tersebut dinilai menggunakan 3 metode ini. Yang pertama adalah identifikasi khusus atau specific identification method. Lalu yang kedua adalah masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out atau MPKP atau FIFO. Nah, yang terakhir adalah rata-rata atau average method. Dan kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah identifikasi khusus. Nah, identifikasi khusus itu menggambarkan bahwa persediaan ini dengan mudah dapat diidentifikasi khusus terkait dengan cost-nya atau biayanya. Oke, di kasus ini pada tanggal 27 Oktober 2019, Disney Company diketahui memiliki persediaan barang dagang yang terdiri dari 10 buah dengan unit cost 35.000, lalu ada lagi 15 buah persediaan dagangnya dengan cost 34.000, dan ada 15 buah persediaan dagang dengan cost 35.000. Nah, pada tanggal tersebut juga Disney Company menjual 25 barang dagangan yang terdiri dari 5 barang yang diambilkan dari cost 35.000, 10 buah yang diambil dari cost 34.000, lalu 10 buah selanjutnya diambil cost dari 35.500. Nah, di sini adalah identifikasi khusus. Jadi identifikasi itu khusus ditunjukkan dengan ini. Kita tahu berapa besar cost yang melekat terhadap persediaan barang dagang itu. Jadi bisa kita identifikasi langsung dengan mudah cost yang melekat itu berapa. Oke. Nah, selanjutnya cara mencari APP-nya berarti tinggal mudah saja. Karena kita sudah tahu cost yang melekat berapa, lalu kita kalikan dengan unit yang terjual dari cost itu atau dari barang itu. Nah, ini yang tadi. Yang pertama ada 5 unit dari harga 35.000, ada 10 unit dari harga 34.000, lalu 10 unit selanjutnya adalah 35.500. Nah, ini tinggal kalian kalikan, lalu ketemu berapa total harga pokok penjualannya sebesar 870.000. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa persediaan akhirnya. Oke. Persediaan akhirnya menggunakan cara ya tinggal kita hitung saja berapa sisa yang tidak terjual dari produk tersebut. Untuk yang pertama, karena unitnya awalnya adalah 10 buah, maka yang tersisa adalah 5 buah. 5 buah kalian kalikan dengan 35.000, lalu yang selanjutnya tersisa lagi 5 buah, kalian kalikan 34.000, yang terakhir 5 buah kalian kalikan 35.500. Maka ketemu persediaan akhirnya sebesar 522.500. Oke.
Nah, lalu kita masuk ke selanjutnya metode FIFO atau masuk pertama, keluar pertama. Nah, metode ini menjelaskan bahwa persediaan yang akan dikeluarkan atau dijual oleh suatu perusahaan itu dinilai dengan nilai dari persediaan yang lebih awal masuk. Jadi logikanya gini, perusahaan itu mengeluarkan produk yang pertama kali dia terima atau dia masukkan. Jadi misalnya hari Senin dia menerima 10 unit. Hari Selasa dia menerima 20 unit. Nah, lalu hari Rabu dia menjual 15 unit. 15 unit dari mana? Dari yang masuk pertama terlebih dahulu, 10 itu diambil, lalu 5-nya diambil dari hari Selasanya. Nah, ini ada contoh kasusnya untuk mempermudah kalian untuk belajar. Oke, berikut ini adalah transaksi dari PT Jaya Selalu selama Februari 2020. Ini tanggalnya ya. Saldo awal 30 unit, costnya 50.000. Ini harga pengalinya. Pembelian 50.000, harga 60.000. Penjualan 50.000, costnya 85.000. Lalu dia membeli lagi, harganya 40.000, costnya 55.000. Lalu yang terakhir tanggal 27, dia menjual 10 unit dengan harga 90.000. Nah, pada akhir Februari, dari hasil perhitungan fisik ditemukan bahwa persediaan akhir sebesar 60.000. Nah, kalau sudah diketahui persediaan akhir sebesar ini, berarti ini menggunakan metode periodik. Karena apa? Ini hasil perhitungan fisik. Nah, hasil perhitungan fisik itu pada umumnya digunakan untuk menilai persediaan akhir dari metode periodik. Sekarang tugas kita adalah kita harus menghitung berapa nilai persediaan akhirnya dan harga pokok penjualannya. Oke, kita lihat. Ada 3 cara utama. Yang pertama, hitung berapa barang yang tersedia untuk kita jual. Oke, berarti barang yang tersedia untuk dijual adalah barang yang kita miliki di awal atau saldo awal tambah dengan pembelian-pembelian yang telah kita lakukan. Oke. Berarti 30.000, 30 unit ditambah 50 unit tambah 40 unit ketemu 120 unit. Ini adalah barang yang kita tersedia untuk dijual. Nah, lalu kita akan menghitung berapa besar persediaan akhirnya nilainya. Nah, padahal di sini persediaan akhir sudah ketahui 60 unit. Nah, tinggal kita cari 60 unit ini komponennya dari mana saja. Karena kenapa harus kita cari komponennya? Karena harga per item atau harga per pembelian itu tidak sama. Maka kita cari berapa harga dari masing-masing unit dan masing-masing pembelian itu sendiri. Nah, oke, kita lihat yang pertama. Untuk yang di sini, kita bisa menggunakan dengan 2 cara untuk mencari persediaan akhirnya. Yang pertama kita bisa menggunakan dengan cara kita lihat dari seluruh seluruh pembeliannya kita. Jadi kita lihat ternyata kita menjual sebesar 50 unit. Nah, 50 unit itu dari mana? Berarti kalau 50 karena penjualan itu setelah tanggal 15, berarti 50 unit ini diambil dari yang pertama 30 ini dihabiskan terlebih dahulu. Lalu sisanya adalah 20 unit yang ada di sini. Oke. Ya, nah lalu saya ulangi lagi ya. 50 unit itu dari mana? Kan 50. Berarti di sini 30-nya itu sudah habis. Karena dipakai semua untuk dijual sebesar 50 unit. Lalu yang kedua, berarti sisanya 20. Dia masih butuh 20. Nah, 20 itu diambil dari mana? 20 diambil dari yang 50 yang di sini. Oke. Lalu selanjutnya dia jual lagi sebanyak 10 unit. Nah, 10 diambil dari mana? Diambil dari yang di atas. Oke, kuncinya untuk Vivo adalah barang yang keluar pertama adalah barang yang
kita masukkan terlebih dahulu. Oke, berarti diambil dari yang paling atas. Nah, metode keduanya yang lebih mudah adalah untuk mencari persediaan atau nilai persediaan akhirnya, kita harus paham logikanya terlebih dahulu. FIFO adalah metode yang mengeluarkan barang yang telah kita masukkan terlebih dahulu, atau barang yang kita terima terlebih dahulu itu yang kita keluarkan pertama kali. Oke. Nah, berarti dengan logika itu, barang yang keluarnya terakhir atau persediaan yang masih tersisa itu adalah barang yang masuknya terakhir. Nah, jadi 60 unit ini kita tinggal alokasikan saja. Berarti 40 dari pembelian. Karena apa? Kan terakhir nih. Berarti masih full kan? 60. 60 kurangi 40 masih ada. Oke. Nah, 20-nya berarti adalah sisa dari tanggal 15. 20 ini. Ketemu berapa unit cost-nya? Total cost-nya 3.400.000. Lalu kita hitung berapa HPP-nya. Caranya adalah BTUD atau barang tersedia untuk dijual kurangi persediaan akhir ketemu 3.300.000. Oke. Sekarang kita lihat Vivo menurut perpetual. Nah, ini soalnya agak berbeda. Kayak ini PT Ramai Jaya selama Maret 2020. Nah, ini ya informasinya. Dia menggunakan metode Vivo dengan pendekatan perpetual atau pencatatan perpetual. Nah, kita harus menghitung HPP-nya. Untuk pendekatan perpetual, kita harus membuat tabel. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini. Ada tanggal, ada pembelian atau unit cost total, penjualan unit cost total, dan saldo unit cost total. Kalau pembelian berarti ini pada saat kita catat pada saat adanya pembelian. Kalau penjualan adalah saat kita catat adanya penjualan. Kalau saldo berarti kita catat pada saat adanya keluar atau masuk barang, adanya barang yang kita simpan atau sisa barang yang ada di gudang. Oke, nah sekarang kita lihat dari tabel ini. Tanggal 1 merupakan saldo awal dari perusahaan. Nah, di tanggal 1 ini, perusahaan memiliki saldo atau unit yang ada di gudang sebesar 30 unit dengan cost harga 50.000. Berarti total cost-nya adalah 1.500.000. Dikalikan. Oke, lalu untuk tanggal 15 dia membeli sebanyak 50 unit dengan harga 60.000. Cost-nya sebesar 3 juta. Nah, sekarang kita lihat tanggal 20. Di tanggal 20 itu ada penjualan sebanyak 50 unit. Dan ingat 50 unit. Nah, berarti 50 unit kita ambil dari mana? 50 unit ini kita ambil dari yang ini dulu. 30 unit harga 50.000 kita masukkan. Berarti ini habis nih ya. Berarti 20 unit yang harus kita jual. 20 unit kita ambil dari mana? Karena kita punya persediaan di sini, kita ambil dulu di sini. 20 unit kita ambil. Jadi 20 unit masuk ke sini dengan kos harga 60.000. Maka 1.500.000, 1.200.000 ketemu 2.700.000. Oke. Lalu sini kelihatan ya berapa sisanya. Ini sisanya yang tadi. Nah, sekarang kita lihat di tanggal 20. Sekarang ini kita ambil 50. Oke. Berarti tersisa 30, ya kan? Tersisa 30. Nah, tapi kita lihat 30 ini dari mana? 30 adalah barang dari kos yang 60.000. Berarti total kosnya adalah 1.800.000. Lalu kita ke tanggal 25. Nah, tanggal 25 ada pembelian sebesar 30 unit dengan harga 70.000, maka totalnya adalah 2.100.000. Oke, 2.100.000 kita masukkan 30 unit dikali 60.000 ketemu 1.800.000. Ini saldo yang sebelumnya ya. Saldo yang sebelumnya ini berasal dari saldo yang di atasnya.
lalu ditambah lagi dengan pembelian sebesar 30 unit. Ketemu totalnya 60 unit dengan saldo akhir atau total cost-nya adalah 3.900.000. Nah, lalu ternyata tanggal 30 kita menjual lagi. Menjual sebesar 20 unit dengan harga 90.000. Nah, 20 unit ini kita ambil dari mana? Kita punya 30 unit dengan harga 60.000, kita punya 30 unit dengan harga 70.000. Ingat, ini FIFO. Jadi barang yang ada di atas itu yang kita keluarkan terlebih dahulu. Berarti kita ambil yang 30 unit. 30 unit kita ambil 20. Nah, berarti tersisa sebesar 10 unit. 10 kali 60.000 ketemu 600.000. Lalu sisanya 30 unit yang belum terpakai kali 70.000 ketemu 2.100.000. Nah, maka nanti saldo dari persediaan akhir sebesar 2.700.000. Unitnya adalah 40 unit. Nah, lalu HPP-nya berapa? HPP-nya kita ambil dari yang total cost yang ada di sini. Total setiap tanggalnya kita total ya. Ini 2.700.000 ditambah 1.800.000 ketemu 4.500.000. Itu adalah total dari harga pokok penjualannya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke metode rata-rata atau average. Nah, beda dari yang tadi, kalau FIFO kan yang masuk pertama itu yang kita keluarkan pertama, kan? Oke. Masuk pertama itu yang kita keluarkan pertama. Ini yang average. Average itu adalah menjelaskan bahwa persediaan yang dikeluarkan atau dijual dinilai secara rata dari setiap persediaan yang ada. Jadi misalnya kita punya 10, kita punya beli barang dari macam-macam. Nah, itu tidak kita rata-rata per kapan kita beli per harga per unitnya, tapi kita langsung rata-ratakan semuanya. Tidak seperti yang di Vivo tadi, satu-satu per kamu beli kapan. Nah, kalau yang di average ini per di rata-ratakan. Oke, sekarang kita menghitung untuk yang average method. Nah, average method di sini PT Jaya Selalu selama bulan Februari 2020 memiliki informasi ini ya. Nah, pada Februari, pada 8 Februari ada hasil perhitungan fisik ditemukan bahwa persediaan akhir sebesar 30 unit. Nah, kita harus menghitung berapa nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualannya. Nah, caranya ada 4 cara di sini untuk menghitung. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu berapa BTUD-nya atau barang tersedia untuk dijualnya. Caranya gampang ya, sama kayak tadi. Saldo awal tambah pembelian, ketemu BTUD. Oke, berarti berapa nilai persediaan atau barang yang bisa kita jual. Nah, lalu kita hitung rata-rata nilai persediaan per unitnya berapa. Tadi BTUD-nya unitnya ada 120 unit. Nah, lalu total cost-nya adalah 6.700.000. Nah, berarti kalau kita cari rata-rata nilai persediaan per unit, tinggal 6.700.000 dibagi 120 unit, ketemu 55.833,33 unit. Nah, ya, 55.833 rupiah, 33 unit per unit. Ini per unit hitungannya. Oke, langkah yang ketiga, setelah kita tahu berapa nilai per unitnya, kita tinggal cari berapa nilai persediaan akhirnya. Caranya bagaimana? Ya tadi, informasi dari unit yang tersisa, yaitu 60 unit atau persediaan akhirnya, kita kalikan dengan cost per unit yang tadi sudah kita hitung. Yaitu berarti 60 unit dikali 55.833,33 rupiah. Lalu akan ketemu berapa nilai persediaan akhirnya sebesar 3.350, maaf 3.350.000. Nah, lalu kita bisa menghitung berapa HPP-nya. Caranya adalah BTUD atau barang tersedia untuk dijual itu dikurangi dengan persediaan akhirnya. Maka
nilainya adalah 6.700.000 kurangi 3.350.000, ketemu yang sebesar 3.350.000 untuk HPP-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk metode rata-rata tertimbang secara perpetual. Nah, kalau di perpetual ini kita menggunakan caranya menggunakan tabel, sama seperti yang di tadi. Yang di FIFO secara perpetual, itu kita juga menggunakan tabel. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Di sini sama ya, PT Ramejaya selama Maret 2020. Ini transaksinya. Lalu PT Ramejaya menggunakan metode penilaian secara tertimbang atau rata-rata tertimbang dengan pencatatan perpetual. Nah, hitunglah berapa harga pokok penjualan dan persediaan akhirnya. Caranya, kita bikin tabel yang sama seperti FIFO yang tadi. Ada tanggal, pembelian ini terdiri dari unit, cost, dan total. Lalu penjualannya sama terdiri dari unit, cost, dan total. Lalu saldo. Ya, saldo kita isi dengan unit, cost, dan total. Nah, oke. Sekarang kita lihat transaksinya. Tanggal 1 itu merupakan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki saldo persediaan sebesar 30 unit, sebanyak 30 unit dengan total cost-nya sebesar 1.500.000. Oke. Nah, di tanggal 15, perusahaan ini membeli kembali 50 unit persediaan dengan harga 60.000 rupiah. Ketemu total cost-nya adalah 3 juta. Ya, berarti ya. 50 unit, 60.000 ke juta. Nah, lalu kita masukkan ke saldonya. Oke. Nah, kalau untuk metode rata-rata tertimbang, jadi setiap di transaksi atau satu tanggal transaksi, kita harus merata-rata berapa cost unitnya. Jadi di sini. Oke. Kita punya 30 tambah 50, berarti kita punya persediaan sebesar 80 unit. Lalu cost-nya adalah 1.500.000 tambah 3 juta. Maka total cost-nya adalah 4.500.000. Nah, di sini kita harus cari berapa sih total cost per unitnya. Berarti 4.500.000 dibagi 56 dibagi 80 ketemu 56.250. Oke, saya ulangi ya. Total cost ini 4.500.000 dibagi total unit 80 unit ketemu cost per unitnya adalah 56.250. Nah, lalu cost per unit inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai perhitungan harga pokok penjualannya. Caranya bagaimana? 56.250 ini kita masukkan ke sini, ke bagian penjualan, lalu kita kali dengan unit yang kita jual, yaitu sebanyak 50 unit, kita kali 56.250 ketemu 28.125. Ini adalah cost-nya, total cost atau total HPP-nya. Nah, lalu di sini kita munculkan adalah berapa cost dari berapa saldo dari persediaan itu. Oke, 30 56.250. Oke, selanjutnya ternyata tanggal 25 dan informasi lagi bahwa dia membeli sebanyak 30 unit dengan harga 70.000. Nah, lagi total pembeliannya adalah 2.100.000. Transaksi ini kita masukkan ke dalam saldo. Oke. Lalu di sini kita hitung lagi berapa besar cost per unitnya. Caranya total cost dibagi dengan total unit. Ketemu 63.125. Jadi ingat ya teman-teman, perhitungan kita nyari per unitnya itu terjadi pada saat kita
ada transaksi pembelian. Oke, ada transaksi pembelian maka kita catat di sini. Nah, kalau ada transaksi pembelian kita harus menghitung berapa besar cost per unitnya. Nah, lalu cost per unitnya ini kita gunakan untuk menghitung berapa besar HPP pada tanggal 30 karena dia akan menjual pada tanggal 30. Tanggal 30 dia jual sebanyak 20 unit dengan harga penjualan 63125. 63125 dari sini tadi yang setelah kita hitung. Maka HPP tanggal 30 adalah 126.500 dengan total HPP adalah 4.075.000. Lalu sisa barang yang masih ada di gudang adalah 40.000 dikali 63125. Oke. Lalu kita bisa menemukan berapa HPP-nya. HPP-nya kita lihat dari yang bagian penjualan. 2812500 tambah 1265500 ketemu 4075. Lalu untuk persediaan akhir kita ambil dari yang paling bawah. Yang ini. 40 unit dikali 63125 ketemu 252.5000. Oke, sama ya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian gunakan untuk pembelajaran kalian selanjutnya. Oke, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.